6 dari 10 anak muda Indonesia kita bisa berpotensi mengalami kesalahan diagnostik. Jadi AI tidak akan pernah bisa menggantikan peran dokter. Kenapa? Lebih dari 60% anak muda di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu lebih suka menggunakan semua konten yang ada di sosial media atau digital untuk mendiagnosis penyakit mereka. Mengejutkan tidak, karena ternyata lebih rendah dibanding beberapa negara di dunia. Tetapi ini sangat tinggi, artinya apa untuk Indonesia? 6 dari 10 anak muda Indonesia, kita bisa berpotensi mengalami kesalahan diagnostik. Karena ada banyak penelitian mengatakan bahwa self-diagnostik itu lebih 80% itu tidak akurat. Dan berarti ada potensi hasil status kesehatan anak muda Indonesia yang didapat dari sosial media itu mungkin akan salah. Dokter dan tenaga kesehatan ternyata tidak menjadi sumber pertama untuk menjadi referensi mengecek status kesehatan. Dan sudah mulai tergantikan dengan gadget, dengan sosial media, dan dengan instrumen-instrumen yang ada di digital, termasuk mesin pencari berbasis AI seperti ChatGPT, kemudian juga ada Google dan lain sebagainya. Ini ada bagus dan ada nggak bagusnya. Yang bagusnya adalah mungkin literasi kesehatan bisa meningkat kan, karena akses untuk mendapatkan informasi kesehatan apapun lebih cepat sekarang. Tetapi ada tidak bagusnya, karena semua informasi yang masuk ke anak muda, informasi kesehatan itu makin nggak kesaring. Jadi ada selalu sisi positif dan sisi negatifnya. Fenomena swadiagnostik adalah tren global yang terjadi juga banyak di negara maju. Bahkan untuk Indonesia, meskipun tren ini sudah mulai marak, masih jauh lebih rendah dibanding Amerika misalnya. Di Amerika itu ada studi bilang 90% anak muda justru lebih sering self-diagnostik daripada ke tenaga kesehatan. Tetapi angka 60% berdasarkan penelitian kami itu sudah sangat tinggi. Karena kalau WHO bilang kan potensi masalah kesehatan masyarakat itu kalau sudah perilaku atau prevalensinya itu di atas 40%. Nah, ini prevalence Indonesia yang swadiagnostik anak muda itu sudah sekitar 60%. Jadi ini tanda awas untuk bisa jadi masalah kesehatan di kemudian hari. Dua yang tertinggi dan sangat signifikan, yaitu yang pertama adalah gangguan terkait kardiovaskuler dan sistem pembuluh darah seperti nyeri dada, sesak napas, kemudian yang kedua terkait sistem pencernaan, nyeri perut, kemudian fenomena yang kita sering dengar kan, semua tiba-tiba jadi GERD. Nah, dua ini justru top 2 yang paling banyak anak muda menggunakan sosial media dan AI untuk menggunakan diagnostik kondisi kesehatannya. Mental health ternyata belakangan, meskipun ada beberapa faktor yang bikin keluhannya membawa mereka ke sosial media. Dan apesnya penelitian kami menunjukkan bahwa yang bikin anak-anak muda lebih suka mendiagnosis diri itu justru gangguan terkait sistem pencernaan dan gangguan terkait jantung dan pembuluh darah, juga sesak napas. Kenapa? Karena mungkin ini gejala-gejala yang dianggap paling mengganggu, dan kayaknya anak-anak muda berdasarkan penelitian kami mengatakan bahwa cuma keluhan seperti ini, saya harus antri ke dokter atau ke puskesmas, itu menjadi seperti buang waktu. Jadi ini bisa jadi bom waktu di kemudian hari. Jadi AI tidak akan pernah bisa menggantikan peran dokter. Kenapa? Karena AI itu diatur oleh algoritma yang hanya menjawab prompt keluhan utama orang. Prompt keluhan utama orang itu biasanya single atau singular kan, saya batuk, saya sesak napas. Sementara kalau ketemu dengan dokter, dokter akan mengelaborasi, batuk kayak apa, sesak napas kayak apa, ada riwayat kurang tidur atau enggak. Kalau saya menggunakan algoritma yang ada di AI akan fokus hanya ke keluhan tunggal saya, misalnya susah tidur, oh Anda insomnia, jadinya langsung ada diagnostik yang belum tentu akurat. Untuk menentukan diagnosis atau status penyakit atau status sehat, itu biasanya tenaga kesehatan akan melakukan beberapa langkah, mulai dari anamnesis ya, menanyakan keluhannya apa, kemudian pemeriksaan fisik, pakai stetoskop untuk auskultasi, bahkan kadang-kadang dokter itu butuh pemeriksaan penunjang seperti lab. Proses ini nggak akan diperoleh lewat AI, lewat digital. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang dianjurkan untuk screening itu lewat AI boleh.
tetapi setelah tahu resiko lewat screening, harus wajib segera ke tenaga kesehatan untuk melihat resiko saya benar nggak bisa jadi penyakit, atau benar nggak bisa diintervensi dengan penanganan secara medis. Itu yang harus sebenarnya dilakukan anak-anak muda Indonesia sekarang. Ini yang paling dikhawatirkan kalau anak muda melakukan swadiagnostik. Akan terjebak yang kita sebut sebagai jebakan ilusi kesehatan. Karena ketika merasa sudah mendapatkan diagnosis penyakit, maka studi mengatakan hampir separuh anak muda itu akan beli obat di warung atau beli obat herbal yang belum tentu sama dan bahkan bisa memberikan efek samping. Nah, itu disebut sebagai swamedikasi. Dan sudah banyak penelitian mengatakan swamedikasi pasti salah. Karena diagnostiknya itu udah salah. Dan studi kami bilang bahwa 36% anak muda yang swadiagnostik itu pasti swamedikasi. Dan lebih apesnya lagi adalah, kalaupun tidak swamedikasi, dia tidak mau ke dokter. Dan kalaupun ke dokter, karena sudah ada hasil diagnostik dari AI, dari ChatGPT, maka dia nggak akan percaya resep dokter. Nah, jebakan-jebakan ini yang kita sebut sebagai jebakan yang namanya bias ketersediaan. Ketersediaan informasi bisa menjadi bagus untuk self-awareness, tapi di Indonesia sekarang banyak karena mungkin pengaruh hoax dan banyak pengaruh tetangga bilang, nggak usah deh, gue pakai obat lain, orang akan berhenti. Nah, ini yang bikin jebakan ilusi kesehatan itu jadi risiko kesehatan masyarakat di Indonesia untuk masa depan. Nomor satu, hanya menggunakan informasi dari sosial media atau dari AI sebagai pembanding dan pengingat faktor risiko penyakit. Tetapi jangan menggunakan informasi dari sosial media sebagai kesimpulan kondisi medis seseorang. Kesimpulan kondisi medis seseorang tetap adalah tanggung jawab dan decision making prosesnya ada di tenaga kesehatan. Media sosial yang dimaksud adalah yang paling sering tentu saja lewat akun atau lewat sosial media seperti Instagram, seperti Facebook, kemudian forwardan message dari WhatsApp. Ini sudah ada penelitian digital dari Pew Research, itu pernah bikin penelitian di Indonesia, ternyata hampir 47% informasi kesehatan yang paling dipercaya orang itu datang dari akun-akun sosial media ini. Bisa benar kalau health influencer-nya atau tenaga kesehatan yang ngedrive message-nya. Tetapi kebanyakan penelitian mengatakan banyak yang salah karena justru digunakan sebagai endorsement obat, endorsement produk. Nah, ini yang bahaya. Itu sebabnya anak muda itu harus diberikan semacam modal untuk melakukan validasi. Informasi mana yang benar, informasi yang mana yang bisa dipercaya, informasi mana yang sekedar nice to have saja untuk menjadi bahan memperkaya literasi kesehatan kita. Ilmu pengetahuan dan sama research selalu mengatakan bahwa the more information, the merrier, or the better. Jadi kita harus mengapresiasi anak-anak muda yang senang mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai macam sumber, terutama sekarang dari sosial media dan dari AI-based engine. Tetapi tantangan sekarang adalah memastikan supaya informasi yang masuk itu dapat disaring secara mandiri dan tidak menjadikan itu sebagai bagian dari pengambilan kesimpulan status kesehatan.